Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan membahas soal dan pembahasan P3K 2023, khususnya manajerial. Manajerial merupakan suatu kompetensi atau tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelamar dalam berorganisasi. Contoh soalnya teman-teman, nomor 1, Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini Anda salah satu karyawan tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk memperbaiki dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali yang Anda lakukan. A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Dan E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat yaitu D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Tapi kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Soal selanjutnya yaitu, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan yaitu A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Dan E. Meminta masukan dari mereka melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Ya teman-teman, apa kira-kira jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Pembahasannya yaitu topik kemampuan menggerakkan dan menggunakan orang lain sebagai atasan harus dilibatkan bawahannya. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap ada masalah. Soal selanjutnya yaitu, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal karena memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan yaitu A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang memodifikasi kecil sudah cukup. D. Membalikkan
tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Dan E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Ya, jawaban yang tepat yaitu saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Kadang memodifikasi hal kecil itu sudah cukup. Topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Soal selanjutnya yaitu beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkan. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Pembahasannya yaitu topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik, dan kerjaan tetap jalan. Soal selanjutnya yaitu Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda berikan yaitu A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Dan E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Ya, jawaban yang lebih tepat yaitu C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Pembahasannya yaitu topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.